Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dah. Alhamdulillah jamaah rahimakallah. Mari yang pertama dan utama kita senantiasa panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah karuniakan banyak nikmat kepada kita sekalian, nikmat kesehatan, nikmat bertemu bulan suci Ramadan, wabil khusus nikmat iman Islam. Bicara tentang nikmat, dalam maqasidus syariah disebutkan para ulama mengklasifikasikan nikmat ada 5: hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzun nakal, hifdzun nasl, hifdzul mal. Nikmat agama, nikmat jiwa, nikmat akal, nikmat keturunan, dan nikmat harta. Dari kelima nikmat tersebut, para ulama menomorsatukan agama. Artinya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beragama Islam, harusnya kita selalu memprioritaskan agama. Agama menjadi masalah, menjadi urusan yang paling penting. Dalam urusan agama, fundamentalnya, urusan pokoknya adalah keimanan. Karenanya Rasul dalam berdakwah, lebih dari separuh perjalanan dakwah beliau tidak bergeming dari hal-hal tentang keimanan. Beliau tidak berpindah ke dakwah syariah, ke dakwah muamalah sebelum keimanan ini benar-benar tertanam dalam jiwa umat beliau. Iman secara bahasa artinya percaya. Para ulama mendefinisikan arti iman adalah tasdikon bil qalbi, iqraru bil lisani, dan a'malu bil arkan. Sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Definisi ini tercermin dalam surat Al-Anfal ayat 2-3, kemudian ditutup dilengkapi dengan ayat yang keempat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang ketika disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah karuniakan satu hati dalam diri setiap manusia yang di dalamnya masuk berbagai macam keinginan, obsesi, cita-cita, semua rasa masuk di situ. Dan ketika sesuatu yang paling banyak memenuhi hatinya itu, maka itulah yang akan menggetarkan hatinya. Orang yang hatinya penuh dengan seorang wanita, maka ketika disebut nama wanita itu bergetarlah hatinya. Orang yang hatinya dipenuhi oleh harta, maka ketika disebut harta maka bergetarlah hatinya. Nah, orang yang sungguh-sungguh beriman maka hatinya dipenuhi oleh Allah. Ketika disebut nama Allah maka hatinya akan bergetar. Dan getaran ini, ketika getarannya kuat, akan mampu menggetarkan hati orang lain. Satu ketika saat Rasul beristirahat, beliau didatangi oleh Daksur, kemudian tiba-tiba Daksur menodongkan pedang ke leher beliau sambil berkata, "Wahai Muhammad, sekarang siapa yang akan menolongmu?" Allah. Dengan tegas dan lantang Rasul menjawab seperti itu. Tiba-tiba Daksur hatinya bergetar sehingga tangannya pun ikut gemetar, maka jatuhlah pedangnya. Nah, kemudian Rasul sambil mengambil pedang Daksur, kemudian gantian menodongkan pedang tersebut ke Daksur.
Sekarang siapa yang akan menolongmu wahai Daksur? Tidak ada wahai Muhammad kecuali engkau memaafkan aku. Itulah sekelumit cerita betapa hati seorang yang betul-betul beriman akan bergetar ketika disebut nama Allah, dan pun getaran itu mampu menggetarkan hati orang lain. Ciri orang yang beriman selanjutnya adalah wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Ketika disebutkan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Ayat Allah ada dua jenis, ayat kauliyah dan kauniyah. Semua sudah paham ayat kauliyah, firman Allah. Ketika orang bertadarus, bertilawah, tentu hatinya akan damai dan keimanannya akan bertambah. Namun tidak banyak orang yang melihat ayat-ayat kauniyah Allah kemudian bertambah keimanannya. Padahal orang-orang beriman didorong oleh Allah untuk selalu bertadabbur, untuk melihat betapa ciptaan Allah itu sempurna. Gunung yang menjulang, langit yang membentang, itu adalah ciptaan Allah. Betapa sungai yang mengalir, bagaimana mata air ini bisa memancarkan air, bagaimana air ini mengalir tanpa terserap ke dalam tanah airnya dari ujung gunung sampai ke laut. Ini digambarkan oleh Allah, ditanyakan oleh Allah di akhir surat Al-Mulk. Qul aro'aitum in asbaha ma'ukum ghorong fama ya'tikum bima immain. Apakah kamu yang memancarkan mata air, siapakah yang menahan air agar air ini tidak meresap ke dalam tanah? Pertanyaan Allah dalam di akhir ayat Al-Mulk tersebut. Ketika orang betul-betul beriman melihat fenomena alam ini, berpikir betapa ciptaan Allah itu begitu sempurna, maka dia akan mengembalikan semua kepada Allah, kemudian berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itulah ciri kedua orang yang beriman, selalu bertambah imannya ketika melihat ayat-ayat kauliyah maupun kauniyah. Ayat yang ketiga, tanda yang ketiga seorang beriman adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu bertawakal. Dia bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan ikhlas, dengan tuntas, dengan semangat. Kemudian setelah selesai dia bertawakal. Jadi tawakal adalah fase terakhir setelah dia bersungguh-sungguh bekerja. Maka sungguh baik apa yang menimpa seorang mukmin. Ketika dia mendapat kebaikan dia bersyukur, ketika mendapat ketidaknyamanan dia akan bersabar. Itulah seorang mukmin. Ketetapan Allah, dia akan apapun ketetapan Allah, dia akan husnudzon. Dia akan terima apapun ketetapan Allah itu dan merasa ketetapan itulah yang terbaik. Jika dia ditunda, maka dia yakin bahwa Allah akan memberi yang lebih baik. Jika diganti, maka dia yakin gantinya itu adalah yang lebih utama. Itulah orang-orang yang bertawakal, selalu husnudzon kepada apapun ketetapan yang telah Allah tetapkan pada dirinya. Yang ketiga ini keempat ini masuk fase iqraru bil lisani, yaitu alladzina yuqimunas shalah. Jadi orang yang beriman itu dibuktikan dengan iqrar. Dalam sholat itu kan ada lafaz kesaksian bahwa kita adalah seorang hamba, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dan di situ juga ada sujud bahwa kita taat kepada Allah, bahwa kita adalah hamba Allah. Maka ciri keempat dari seorang yang beriman adalah dia mengakui kehambaannya melalui lisannya maupun melalui aktivitasnya.
lisannya selalu berzikir, lisannya selalu menyatakan bahwa dia seorang hamba, dia beriman kepada Allah, dan juga amalnya dia buktikan dengan ibadah. Dan ibadah yang paling utama disebutkan di sini adalah sholat. Yang ketiga, yang terakhir, yang kelima, ciri seorang yang beriman adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia menyedekahkan sebagian rezeki yang dititipkan Allah kepadanya. Ini mengandung dua makna. Yang pertama, dia memberi manfaat kepada orang lain. Jadi orang yang beriman itu selalu berusaha memberi manfaat kepada orang lain, selalu berprinsip khairun nas anfa'uhum linas. Makna yang kedua dari infak adalah setiap orang itu pasti menyukai harta, pasti senang harta, karena kita hidup di dunia pasti butuh harta. Maka seorang yang beriman ini mengedepankan cinta Allah, cinta kemanusiaan, iman kepada Allah daripada cinta kepada harta. Dibuktikan dengan menginfakkan harta ini di jalan Allah untuk kemanusiaan, untuk kepentingan umum misalnya. Itu bentuk betapa dia iman, dia cinta pada Allah daripada cinta kepada harta. Cinta kepada harta ini dia tempatkan di bawah cintanya kepada Allah. Itulah ciri-ciri orang beriman pada kultum pada kesempatan yang baik ini. Semoga kita semua tergolong kepada orang-orang yang beriman sebagaimana ciri-ciri yang saya sebutkan tersebut. Yang menarik di akhir ayat ini, ayat keempat itu ulaika humul mu'minuna haqqo, bahwa orang-orang yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah benar-benar orang-orang yang beriman. Billahi taufik wal hidayah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.